Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taisy Salsabila dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kali ini saya akan menjelaskan cara menentukan alokasi waktu, program tahunan dan program semester pada mata kuliah desain dan pengembangan kurikulum. Nah, di sini saya diminta untuk mengambil itu tingkat SMA pada semester genap. Nah, saya mengambilnya pada tahun ajaran 2019-2020. Di sini saya dapatkan sebuah tabel yang dimana di sini dipandu dengan kalender akademik yang telah saya download, yaitu merupakan kalender akademik tahun ajaran 2019-2020 untuk Provinsi Kepulauan Riau, lebih tepatnya Tanjung Pinang. Nah, dari sini saya rangkum menjadi sebuah tabel untuk mempermudah. Nah, di sini ada terdapat jumlah minggu efektif, dan jumlah minggu tidak efektif. Bisa dilihat pada PPT yang telah saya lampirkan. Nah, di sini pada bulan Maret itu terdapat ada 1 minggu tidak efektif, yang dimana itu dipergunakan untuk USBN atau ujian sekolah berbasis nasional. Nah, pada bulan April juga terdapat minggu tidak efektif, yaitu adanya ujian nasional. Bulan Mei juga ada 1, yaitu libur Idul Fitri. Nah, pada bulan Juni itu minggu tidak efektifnya ada 3, yaitu adanya ujian semester genap, pembagian lapor, dan juga libur semester. Nah, karena di awal tadi saya mengatakan bahwasannya saya akan memberikan cara menentukan perhitungan alokasi waktu, program tahunan, dan program semester. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan alokasi waktu. Nah, dalam tingkat SMA untuk mata pelajaran matematika, itu jumlah jam per minggunya itu adalah 4 jam pelajaran. Nah, karena sudah kita dapatkan tadi bahwasannya jumlah minggu efektif pada tahun ajaran 2019-2020 yaitu ada 20 minggu efektif, maka kita kalikan dengan jumlah jam per minggunya, yaitu 4 JP. Maka kita dapatkan bahwasannya 20 dikali 4 sama dengan 80 JP. Nah, 80 JP ini merupakan jam pelajaran selama banyaknya jam pelajaran selama 1 semester, yaitu semester genap. Selanjutnya, kita akan membahas tentang program tahunan. Nah, pada program tahunan ini, saya mengambil sampel dari sekolah SMAN 2 Tanjung Pinang dengan kelas 11 program wajib tahun pelajaran 2019-2020. Nah, di sini ada terdapat semester kompetensi dasar, materi pembelajaran, alokasi waktu, dan keterangan. Nah, kompetensi dasar untuk program tahunan ini saya mengambilnya dari buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2017, yang dimana di sini merupakan kurikulum 2013 dengan edisi revisi 2017. Nah, di sini kita dapatkan bahwasannya untuk kompetensi dasar program tahunan ini bisa kita lihat dengan semester genap, yaitu dari bab 5 mengenai barisan, yang dimana materinya adalah menemukan pola barisan aritmatika, geometri, juga aplikasi barisan. Nah, untuk materi selanjutnya itu ada limit fungsi. Yang materinya adalah konsep limit, sifat-sifat limit, dan juga menentukan nilai limit. Nah, yang ketiga ada turunan, yaitu menemukan konsep turunan fungsi aljabar, aplikasi turunan, dan menggambar grafik fungsi. Yang terakhir ada integral. Di sini akan membahas menemukan konsep integral tak tentu sebagai kebalikan turunan fungsi, notasi integral, dan rumus dasar dan sifat dasar integral tak tentu. Nah, kemudian sudah kita buat di sini pada kolom kompetensi dasar materi pembelajarannya, yaitu ada barisan, limit fungsi, turunan,
dan integral. Nah, di sini ada terdapat alokasi waktunya, yaitu di sini untuk barisan, untuk materi barisan. Kenapa saya buat di sini 16 JP? Karena untuk materi barisan itu cukup mudah, sehingga diperlukan untuk 4 minggu atau 4 pertemuan dalam memahami materi barisan. Maka 4 minggu dikalikan 4 JP dapatlah 16 JP. Untuk materi limit fungsi juga seperti itu. Ini dikatakan atau dikategorikan cukup mudah, sehingga dibutuhkan 4 minggu dalam menguasai materi limit fungsi ini, sehingga 4 minggu dikalikan 4 JP dapatlah 16 JP. Untuk materi turunan ini cukup sulit, sehingga dibutuhkan untuk 6 minggu dalam memahaminya, sehingga 6 minggu dikalikan 4 JP dapat 24 JP. Integral pun juga begitu, materinya cukup sulit sehingga dapatlah 24 JP. Kemudian ada program semester. Nah, program semester ini karena alokasi waktunya 4 jam per minggu, kelas 11 semester genap tahun pelajaran 2019-2020. Di sini kita dapatkan bahwasannya kompetensi dasar bab alokasi waktu dan bulan yang terdapat pada semester genap, juga keterangannya. Nah, kita dapatkan kompetensi dasar ini pada program semester itu terdapat pada buku yang telah kita jadikan panduan, dan kita lihat pada halaman babnya. Halaman babnya nih. Pada bab 5, barisan, di sini kita dapatkan bahwasannya kompetensi dasar untuk program semester adalah 3.6, yaitu menggeneralisasikan pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. 4.6 menggunakan pola barisan aritmatika dan geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual. Nah, di sini kita tuliskan ke dalam kompetensi dasar untuk program semester. Begitu pula seterusnya untuk bab 7 mengenai limit fungsi, turunan, dan integral. Nah, pada bab ini kita buat babnya itu adalah bab barisan, limit fungsi, turunan, dan integral. Nah, alokasi waktunya sudah kita dapatkan di program tahunan. Nah, untuk mendapatkan atau menuliskan pembelajaran untuk materinya adalah kita lihat dari yang pertama, ada materi barisan. Maka kita buat pada bulan Januari, kita akan belajar tentang barisan selama 4 minggu atau 16 JP, ya kan? Kemudian untuk materi limit itu kita sambung dengan minggu kelima di bulan Januari sampai ke bulan Februari minggu ketiga, karena 16 JP atau 4 minggu. Kemudian pada materi turunan itu kita menggunakan 6 atau membutuhkan 6 minggu, sehingga kita buat seperti ini seterusnya sampai materi integral. Nah, di sini kenapa ada warna-warni yang telah saya buat? Di sini ditandakan bahwasannya pada bulan Maret minggu ketiga ini kita sudah lihat pada kalender akademiknya. Di sini terdapat ada USBN, di sini ada UN, dan seterusnya. Maka kita buat di sini pada minggu ketiga, itu ada USBN, kita tandai dengan warna oranye, yang April warna biru untuk membedakannya. Pada bulan Mei juga seperti itu, Juni juga seperti itu, dan waktu pembagian rapor juga. Nah, dari itu dapatlah semuanya, sehingga setelah kita jumlahkan ternyata pas 80 JP sesuai dengan perhitungan alokasi waktu di awal tadi. Oke, cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.